Oke, hello everyone, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan saya di kelas Information Technology. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas cara membuat desain sederhana menggunakan Canva ya, web-based applications yang namanya Canva. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan sedikit melanjutkan dari materi sebelumnya. Nah, hari ini topik kita adalah membuat sertifikat. Tapi sertifikatnya seperti apa? Sertifikat otomatis gitu ya. Nah, membuat sertifikat otomatis, apa itu maksudnya otomatis? Nah, otomatis di sini maksudnya adalah nanti sertifikat tersebut akan dikirim ke email peserta. Nah, kan sebelumnya teman-teman sudah membuat sebuah flyer atau poster untuk sebuah acara gitu ya. Dan pastinya ketika acara tersebut sudah berlangsung dan setelah selesai, nanti biasanya peserta mendapatkan sertifikat. Ya, karena itu di sini saya akan membahasnya seperti itu ya. Nah, dan otomatis itu tadi berarti nanti sertifikatnya akan dikirim secara otomatis ke email peserta. Jadi kita tidak perlu mengirim satu-satu ke peserta gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya ada beberapa langkah ya yang harus teman-teman lakukan untuk bisa membuat sertifikat secara otomatis ini. Oke, apa saja? Mari kita lihat satu persatu ya. Oke, yang harus disiapkan yang pertama adalah desain sertifikatnya sendiri, dan ini saya anggap ya sudah bisa ya karena teman-teman sudah bisa mengoperasikan Canva ya. Silahkan nanti bisa dibuat desain sertifikatnya, bisa di Canva gitu ya, atau mungkin pakai aplikasi yang ada di PC teman-teman atau di laptop teman-teman atau di handphone teman-teman, bisa bebas, yang penting nanti desainnya ada sertifikatnya. Yang kedua adalah menggunakan Google Slide gitu ya, Google Slide. Kemudian yang ketiga menggunakan Google Form. Dan yang keempat adalah menggunakan AutoCAD. Jadi ada 4 ini yang harus kita siapkan gitu ya untuk membuat sertifikat secara otomatis ini gitu ya. Oke, mari kita bahas ya satu per satu. Oke, langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman silakan masuk ke Google Drive masing-masing gitu ya. Pastinya saya yakin teman-teman sudah memiliki Google Drive ya. If you have Gmail ya, ketika kita sudah memiliki Gmail pasti kita memiliki Google Drive gitu ya. Silakan masuk ke Google Drive, dan apa yang akan kita lakukan di Google Drive adalah kita akan membuat sebuah folder untuk project kita ya. Caranya adalah silakan teman-teman mengklik New yang ada di kiri atas. Kemudian pilih folder gitu ya. Nah, kemudian silakan dinamai folder tersebut sesuai dengan project teman-teman. Contoh di sini saya namanya adalah sertifikat gitu ya. Contoh saja gitu ya, namanya sertifikat. Kemudian setelah diketikkan namanya kita klik create. Kemudian nah sudah jadi ya, itu sudah nampak sertifikatnya. Kita klik untuk masuk ke dalam folder tersebut. Nah, di sini adalah area kerja kita ya. Jadi tadi list-list tadi yang akan kita siapkan itu nanti dimasukkan di sini gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita siapkan dulu nih file sertifikatnya ya, dan saya anggap teman-teman sudah bisa membuatnya. Nah, di sini saya ada contoh saja, ini file sertifikat yang saya ambil dari Canva, ini tidak saya buat sendiri ya. Ini untuk contoh, tapi untuk teman-teman nanti silakan dibuat desain sertifikatnya sesuai dengan acara yang kemarin teman-teman rancang ya di flyer atau poster gitu ya. Karena kemarin flyer dan posternya sudah ya, silakan dibuat sertifikatnya untuk acara tersebut. Nah, kemudian setelah dibuat biasanya saya nanti dicetak ya, sertifikat ini saya cetak gitu ya. Saya cetak untuk apa? Saya cetak untuk diberi tanda tangan oleh orang yang bersangkutan, oleh pimpinan biasanya ya, atau pejabat yang berwenang. Kemudian juga akan diberikan stempel. Nah, sebelum itu biasanya saya hilangkan dulu nih, di sini ada tulisan nama peserta ya. Nah, nama pesertanya saya hilangkan, tapi sebelum itu biasanya saya duplikat terlebih dulu supaya ada file originalnya gitu ya. Nah, ini saya hilangkan nama pesertanya. Kemudian saya klik download gitu ya. Saya unduh file tersebut dalam bentuk PNG gitu ya, supaya gambarnya kualitas tinggi gitu ya.
Oke, saya download. Setelah di-download, nanti di-print ya, dicetak gitu ya, menggunakan kertas yang bagus karena akan ditandatangani oleh pimpinan gitu ya. Kertas sertifikat teman-teman bisa cari gitu ya. Atau kalau hemat karena untuk latihan ya bisa pakai HVS bisa gitu ya. Anggap saja seperti itu, ditandatangan kemudian di stempel. Setelah itu nanti kita kita scan kembali hasil sertifikat yang sudah ditandatangani dan di stempel tersebut, di scan dalam bentuk gambar kembali gitu ya. Jadi filenya akan berbentuk gambar kembali, kan gambar yang kita print gitu ya, image yang kita print, ditandatangan, di stempel. Nah setelah itu kita scan kembali supaya menjadi file image yang akan kita gunakan. Oke, anggap saja sudah selesai proses itu. Selanjutnya adalah langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat Google Slide ya, membuat Google Slide. Oke, di sini saya membuat yang blank ya. Oke, nah kita delete terlebih dahulu untuk remnya seperti itu. Kita buat blank ya, dokumennya menjadi kosong seperti itu ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita menyesuaikan ukuran dari Google Slide-nya ya. Google Slide-nya kita sesuaikan ukurannya. Nah, cara menyesuaikan ukurannya adalah kita masuk ke page setup ya. Page setup, kita custom, kita sesuaikan ukurannya ya. Nah, kita sesuaikan ukurannya, tahu dari mana ukurannya. Nah, tahunya ukurannya adalah kalau teman-teman tadi membuatnya di Canva, silakan dibuka Canva-nya ya. Biasanya ketika teman-teman membuka Canva dan akan mendownload file dalam bentuk PNG gitu ya, itu di situ ada terletak ukurannya berapa gitu ya. Nah, setelah sesuai ukurannya baru kita masukkan file sertifikat tadi, hasil scan tadi ya, dimasukkan ke dalam Google Slide. Contoh seperti ini. Nah, ini kan belum sesuai nih ukurannya ya. Ini ukurannya belum sesuai. Nah, kita sesuaikan dulu ukuran slide-nya supaya sama dengan ukuran sertifikat ya. Nah, lihatnya di situ, ini contoh, tapi ini kan bukan yang sertifikat ya. Nah, kita lihat di desain yang sertifikat. Nah, ini sertifikat ini kita lihat di bagian sini download, kemudian PNG. Nah, di situ kan ada ukurannya tuh, berapa pixel kali berapa pixel. Nah, itu yang kita sesuaikan di page setup-nya Google Slide ya. Nah, kita masukkan di sini. Ini 2000 ya, 2000 dikali 1414 gitu ya. Satuannya menggunakan pixel. Nah, seperti itu kita sesuaikan, apply. Nah, kemudian kita drag sertifikatnya sesuai dengan ukuran slide. Nah, seperti itu ya, supaya apa? Supaya tidak ada area yang berlebih. Kalau tidak sesuai ukurannya nanti kan ketika dicetak atau ketika dilihat hasilnya kan kurang bagus. Nah, ini harus sesuai ukuran antara slide-nya dan juga sertifikatnya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan nama. Nah, kalau tadi kan di contoh desain sebelumnya ada namanya di situ ya. Nah, kita masukkan nama di situ. Caranya adalah klik text box di sini. Nah, text box-nya diklik. Kemudian yang harus kita masukkan di situ adalah kode yang akan kita gunakan untuk dibuat secara otomatis nanti oleh sistem dari Google-nya ini ya. Slide. Nah, yang diketikkan adalah tanda kurung ya, tanda kurung yang runcing gitu ya. Namanya tanda apa ya? Nanti saya bisa tambahkan tanda kurung runcing, kemudian diikuti oleh nama, diikuti oleh tanda kurung yang tutup ya. Tanda kurungnya 2. Kemudian nanti itu kan tadi kecil tulisannya, silakan disesuaikan ukuran hurufnya. Kemudian juga bisa disesuaikan jenis hurufnya sesuai dengan desain teman-teman. Desain seperti apa boleh itu disesuaikan dengan desainnya. Oke, contoh di sini saya sedang memilih tulisan yang tepat yang mana.
pas gitu ya. Kecil ya, kalau terlalu kecil silakan dibesarkan karena tidak sesuai desainnya. Kalau terlalu kecil kan it's not a good design ya. Silakan dibesarkan ya. Setelah besar ukuran jenis hurufnya bisa sesuaikan, warnanya juga bisa sesuaikan, bisa diedit. Ini layaknya seperti teman-teman mengedit di dalam PowerPoint dikalakan Google Slide, itu sama halnya seperti PowerPoint kalau dalam Microsoft. Nah, silakan dipilih mau font yang formal atau informal seperti Comic Sans dan lain sebagainya. Tapi ketika acara tersebut formal, disarankan tulisan dalam sertifikatnya juga ya terlihat formal supaya terlihat lebih profesional and serious gitu ya. Itu. Nah, silakan disesuaikan warnanya. Kalau kita melihat contohnya di Canva kan warnanya seperti ini. Biasanya saya lihat kodenya ya, di situ ada kode warnanya ketika memang warnanya ingin sama persis gitu ya. Tapi boleh ya berbeda juga, tidak harus sama gitu ya. Boleh berbeda, terserah teman-teman pasnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau ingin sama biasanya saya klik custom dan diketikkan kode warna yang tadi saya gunakan di Canva. Supaya apa? Supaya persis sama. Karena warna itu ada kodenya gitu ya. Nah, itu kan kodenya ada. Nah, itu hashtag berapa silakan dimasukkan di sini gitu ya, kode warna. Setelah itu diklik OK dan nanti dia akan sama warnanya seperti itu. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti sudah siap gitu ya. Ini desain template-nya sudah siap. Biasanya saya namain terlebih dahulu. Saya namain gitu ya, template dari sertifikat supaya apa? Supaya nanti mencarinya mudah gitu ya. Nah, ini sudah jadi template-nya ya. Jadi tahap yang Google Slide kita anggap sudah selesai gitu ya. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau desainnya belum sesuai ya silakan teman-teman sesuaikan kembali sampai teman-teman puas, wah desainnya sudah bagus menurut saya, contoh seperti itu ya. Atau menurut kebutuhan, atau kalau itu permintaan dari atasan kita untuk mendesain sertifikatnya seperti apa gitu ya, silakan disesuaikan. Dan nanti ketika sudah sesuai baru kita masuk pada tahap selanjutnya gitu ya. Nah, tahap selanjutnya setelah Google Slide, ini tahap yang penting juga ya. Oke, kita beranjak ke tahap berikutnya. Kita lihat dulu nih di Google Drive-nya. Kita lihat, nah ini sudah jadi ya, template sertifikat sudah jadi. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ya ke tahap berikutnya, yaitu kita membuat Google Form ya. Membuat Google Form. Saya kira teman-teman sudah familiar dengan Google Form ya. Baik mungkin teman-teman sudah sering menggunakannya atau mungkin sudah pernah membuatnya gitu. Nah, seperti ini ada tampilan ketika teman-teman membuat Google Form. Silakan diberi judulnya apa gitu ya, sesuai dengan acaranya. Nah, biasanya untuk data sertifikat ini biasanya kita ambil dari presensi ya, kalau saya seperti itu, supaya tidak perlu membuat dua link gitu ya. Jadi dibuat link sama linknya dengan presensi gitu ya. Diberi judul contoh di sini presensi kursus bahasa Inggris gitu. Ini contoh saja gitu ya, nanti disesuaikan dengan acara teman-teman. Oke, kemudian data yang kita butuhkan yang pertama adalah dalam sertifikat harus ada nama lengkap. Ini harus ada. Jadi kita harus klik required supaya nanti diisi ya. Mau harus diisi oleh peserta. Kemudian yang kedua adalah email. Email ini akan kita gunakan untuk apa? Untuk mengirim hasil sertifikatnya. Jadi peserta harus mengisikan alamat email supaya kita bisa mengirimnya secara otomatis. Nah, dan ini juga harus dipastikan ya, karena terkadang ada peserta yang salah mengetik nama emailnya, itu mengakibatkan apa? Nanti sertifikatnya tidak terkirim secara otomatis gitu ya. Kemudian bisa ditambahkan item lainnya, mungkin saran dan masukan dan lain sebagainya, boleh sesuai dengan kebutuhan dari acara tersebut, presensinya ingin seperti apa. Tetapi data yang akan kita gunakan untuk sertifikat adalah nama lengkap dan juga email gitu ya, seperti itu. Kemudian
kemudian settingannya silahkan dipastikan. Kalau saya biasanya limit one response gitu ya, supaya apa? Supaya peserta tidak mengisi berkali-kali. Kalau sudah mengisi ya tidak akan bisa mengisi kembali gitu ya. Jadi kalau mengisi berkali-kali kan sertifikatnya dapat berkali-kali gitu ya. Supaya mengisinya sekali saja gitu ya. Kemudian saya copy link Google Form-nya, karena itu yang akan dibagikan kepada peserta ya. Linknya yang akan di-share kepada peserta untuk diisi gitu ya. Oke, sampai sini itu sudah selesai ya tahap membuat Google Form. Kita lihat dulu hasilnya ya untuk memastikan bahwa yang kita buat sudah benar. Oke, ini sudah nama lengkap, email, saya dan masukkan. Oke, sudah ya. Nah, kita lihat, kita kembali ke sini Google Drive. Nah, di sini sudah ada dua ya. Pertama template, yang kedua adalah Google Form dari Presensi. Langkah selanjutnya setelah jadi Google Form-nya adalah kita membuat spreadsheet ya. Nah, masuk ke bagian respon di Google Form dan klik yang hijau itu ya, itu tanda spreadsheet ya, icon spreadsheet, atau kalau dalam Microsoft itu adalah Microsoft Excel gitu ya. Nah, seperti ini, diklik kemudian create a new spreadsheet. Dan setelah diklik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah spreadsheet yang akan terisi nantinya setelah peserta mengisi Google Form yang kita siapkan. Itu ada nama lengkap, ada timestamp-nya, kapan diisinya, gitu, ada email, dan apapun yang kita setting tadi di Google Form akan masuk di sini. Dan ini langkah yang penting ya. Langkah di sini yang paling penting adalah kita masuk ke bagian add-on. Nah, kemudian kita cari dulu add-on-nya ya. Kita setting dulu, kita cari add-on-nya, terkadang loading. Nah, yang akan kita gunakan adalah namanya AutoCred. Bisa menggunakan fitur search di atas, atau kalau sudah ada muncul di situ, tinggal diklik saja AutoCred-nya, kemudian kita install dan ikuti tahapannya. Kita install AutoCred dan kita tunggu sampai dengan selesai proses instalasi. Kadang it takes time depend on the connection. Selesai kita klik done. Nah, itu sudah selesai, kita menginstal add-on-nya. Selanjutnya adalah kita menyetingnya. Nah, ini yang lebih penting lagi, kita menyeting untuk settingan tadi yang otomatis kita buka add-on yang tadi. Oke, loading. Oke, still loading ya, you need to be patient. Nah, nanti setelah selesai itu biasanya ada di pojok kanan bawah itu ada new job ya, kalau loadingnya sudah selesai. Nah, seperti ini new job sudah muncul, silakan teman-teman klik ya. Nah, di sini tahap yang pertama adalah memberi nama projectnya apa gitu ya, contoh sertifikat kursus atau apa dan sebagainya. It depends on your project ya, silakan dinamai saja gitu ya. Oke, setelah selesai diberi nama, kita klik next. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan template dari sertifikatnya. Karena tadi sudah ada di drive, saya pilih yang di drive ini. Oke, saya klik, kemudian saya cari tadi yang mana. Oh, ini sudah muncul ya, template sertifikat. Tadi saya menamainya itu ya. Diklik, kemudian select. Setelah ini kan sudah muncul tuh, kita klik next. Setelah muncul kita klik next. Kemudian, nah di sini tahap yang penting juga. Nah, yang akan kita masukkan secara otomatis ke dalam sertifikat itu adalah nama peserta ya. Nah, sehingga di sini ada tulisan itu dari dalam kurung ya, nama itu ya di situ, dan itu harus kita setting. Nah, kita ambil dari mana gitu ya. Gitu ya. Nah, kita ambil dari kolom spreadsheet-nya yang mana? Yang bagian nama lengkap tadi ya. Kita mengesetnya sebagai nama lengkap. Di setelahnya IP Central ada nama lengkap. Nah, ini jangan sampai salah, kalau itu salah memilih itu data yang masuk salah. Nama lengkap seperti ini. Kemudian di sini adalah nama filenya nanti yang terkirim ke peserta itu apa gitu. Contoh mungkin kalau saya certificate biasanya ya. Kemudian strip nama pesertanya ya. Tadi nama peserta kan kolomnya adalah nama lengkap seperti ini. Pastikan sesuai dengan yang di tabel di spreadsheet ya. Kemudian jenis filenya apakah Google Slide atau PDF. Nah, biasanya kalau sertifikat saya menggunakan PDF ya,
kemudian itu menggunakan yang classic mode ya. Setelah selesai kita klik next. Langkah selanjutnya adalah memilih folder di mana sertifikat tersebut akan diupload. Jadi selain sertifikatnya nanti terkirim ke peserta, dia juga akan diupload di folder Google Drive kita. Bisa menggunakan folder yang ada atau kita membuat folder baru boleh. Di sini saya mencontohkan untuk membuat folder baru ya. Atau saya menamainya adalah sertifikat peserta gitu ya, seperti ini. Nah, itu sudah ada. Kembali ke spreadsheet, dipilih folder yang barusan kita buat. Oke, nah karena ada dua, ini berarti tadi yang satu harus di delete ya. Jangan dihapus. Setelah selesai, selanjutnya adalah kita klik next. Nah, ini opsional ya, kita next saja. Opsional next. Nah, ini yang penting ya. Di sini harus kita klik yes karena kita akan mengirimnya ke peserta ya. Filenya berupa PDF dan yang bawah itu dia biarkan saja sudah default seperti itu. Nah, yang harus kita isi adalah bagian emailnya ini tuh untuk siapa, dikirim kepada siapa. Nah, kan kita sudah punya data email peserta ya di spreadsheet yang sudah diisi melalui Google Form, sehingga kita tinggal mengetikkan tuh-nya di situ berdasarkan nama tabelnya apa tadi ya, kolomnya tadi kan kita pakai email ya, kalau nama kolomnya kita pakai tanda kurung email gitu ya. Emailnya di update oleh tanda kurung. Ini harus dipastikan sesuai ya. Ini kan emailnya kayaknya gede ya, harus sesuai. Itu kalau tidak sesuai nanti biasanya tidak sesuai ya, akan gagal, tidak akan terkirim gitu ya. Dia harus dipastikan tulisannya sama gitu ya. Selanjutnya ada reply to di situ. Reply to boleh diisi atau tidak, boleh diisi dengan email kita atau tidak. Saya kosongkan saja. Nah, kemudian di sini adalah subjeknya, itu adalah subjek dari emailnya, akan diberi nama apa gitu ya. Contoh di sini saya memberi nama course certificate. Itu subjek email itu pentingnya karena kadang kita buka email dan cuma ada banyak list emailnya gitu ya. Nah, biasanya kita melihatnya dari subjeknya apa gitu ya, untuk melihat gambaran isinya seperti apa. Kemudian silakan diklikkan narasi ya, narasi untuk emailnya seperti apa gitu ya. Mungkin kalau acara workshop, seminar, mungkin ada terima kasih telah mengikuti workshop dengan judul apa, pada tanggal berapa dan lain sebagainya. Berikut adalah sertifikat yang dapat di-download pada link atau apa gitu ya. Silakan diklikkan, dituliskan gitu narasi dari emailnya gitu. Sesuaikan. Oke, setelah selesai kita klik next. Nah, ini juga penting ya, di sini dipastikan bahwa kita mengklik yes. Tujuannya apa? Supaya jadi trigger ya formnya. Ketika Google Form diisi itu akan men-trigger sistem untuk membuat sertifikat tersebut sesuai dengan nama yang diisikan, dan setelah itu akan dikirimkan ke email peserta yang diisikan juga di Google Form. Seperti itu ya. Nah, itu harus diklik ya. Nah, setelah yes, selanjutnya kita klik save. Jangan lupa di save ya, karena kalau tidak di save itu tidak akan selesai ya, settingannya tidak jadi ya. Jadi kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Tinggal kita coba ya. Nah, ini kan di email saya belum ada, kita coba untuk mengisi Google Form-nya. Anggap saja saya berpura-pura menjadi peserta ya. Saya isikan di situ nama lengkap. Nah, ini untuk mengeceknya ya, kita isikan nama lengkap kita. Boleh pakai gelar atau tidak. Di sini saya contoh pakai gelar ya, walaupun nanti mungkin ada perpanjangan itu nanti disesuaikan ya. Nama gelar, nama, kemudian emailnya. Nah, dipastikan emailnya peserta itu harus tepat, karena ketika peserta mengetikkan emailnya tidak tepat, sertifikat tidak akan terkirim. Oke, ini saran dan masukan saya ngarang saja ya, karena ini contoh gitu ya. Oke, kita klik submit. Nah, setelah ini kan tandanya berarti sudah terisi. Nah, ketika sudah terisi, ketika kita membuka spreadsheet ya, itu
spreadsheetnya atau Excelnya akan terisi seperti ini. Ini kan ada data yang tadi saya isikan ya, ada nama saya, ada emailnya, dan ada saran masukan ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada statusnya. Lihat ya, statusnya apakah sudah sukses ya. Ini terlihat sudah sukses create, di-upload ke Google Drive, dan juga terkirim ke email yang saya masukkan. Berarti sudah ya. Itu untuk mengontrolnya terkirim atau tidak di situ ya. Kalau di situ send-nya error tulisannya, berarti memang tidak terkirim. Di sini kan sukses dari send to, berarti sukses. Nah, kalau saya membuka email saya, di situ sudah ada ya course certificate, itu sudah terkirim ke email saya. Ini tadi dari me karena dari email saya sendiri ya. Nah, contoh seperti ini. Ini kan sudah ada nama saya di sertifikatnya ya. Nah, ini mungkin ini kok bisa jadi 2 seperti ini, itu karena tadi saya settingannya kurang lebar ya. Nah, ini tadi yang namanya. Harusnya nanti teman-teman ketika membuat silakan dilebarkan ya, karena terkadang ada orang yang namanya panjang gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak jadi 2 baris seperti saya itu. Nah, kalau sudah dilebarkan nanti ini akan di samping, tidak akan ke bawah namanya gitu. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh ya cara membuat sertifikat secara otomatis gitu ya. Ini menggunakan fitur Google Form gitu ya. Ada Google Formnya, ada Google Slide, dan juga ada spreadsheet. Itu semuanya kita gunakan untuk membuat sertifikat. Oke, seperti itu. Dan sekarang selamat mencoba. Itu penjelasan dari saya. Silakan sekarang selamat mencoba teman-teman. Silakan pertama langkahnya adalah mungkin membuat sertifikatnya ya. Sertifikat dari acara yang kemarin sudah teman-teman susun di Fire. Setelah selesai, nanti silakan di set ya di Google Drive dan lain sebagainya. Intinya nanti yang saya yang dikumpulkan ke saya di Eljeru adalah link dari Google Form. Link dari Google Formnya itu yang dikumpulkan ke saya, dan nanti saya mengeceknya gampang. Saya tinggal isi Google Formnya, pura-pura jadi peserta ya. Ketika sertifikatnya terkirim ke saya, berarti sudah berhasil membuat sertifikat otomatisnya. Dan untuk desainnya nanti kan setelah terkirim ke saya bisa saya lihat desain seperti apa dan saya berikan nilai. Itu untuk kuis pada pertemuan hari ini. Jadi teman-teman membuat sertifikat secara otomatis ya. If you have any questions, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar boleh, atau juga nanti di Eljeru saya memberikan discussion forum ya, silakan diisi seperti itu. Oke, have a nice day and see you. Oke, sekian, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini, and see you on our next occasions. Sign out.